Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Bapak sekalian, ini miniatur Ka'bah. Bayangkan ini adalah Ka'bah yang di sana. Cuma nanti kalau di sana ini lebih besar ya, tinggi ya. Kita akan mengenal tentang Ka'bah dulu, Bapak sekalian. Jadi ketika Bapak nanti melihat Ka'bah, di Ka'bah itu yang perlu kita kenal adalah pertama di sini nih. Ini yang namanya Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Posisinya, jadi saya ambil geser tadi itu timur, barat, selatan, utara. Ya, ini persis posisi begini Pak nanti di sana. Nah, ini adalah posisi pojok, di mana pojok ini ada Hajar Aswadnya. Tempat inilah tempat mulai setar untuk tawaf, ya, setar tawafnya. Untuk mengawali tawaf ada di sini. Kebetulan kalau posisi penuh susah untuk lurusin dengan Hajar Aswadnya. Di sana dibantu dengan lampu hijau. Jadi kalau kita sudah lampu hijau di atas itu berarti kita sudah lurus dengan tempat setar tawaf. Di bawah itu kalau memang bisa kelihatan ada juga garis warna coklat. Jadi yang paling gampang, yang paling enak lihat lampu. Oh, lampu sudah lurus ini, berarti kita sudah mulai setar tawaf. Kemudian kita geser sedikit. Nah, seperti ini nih, turun besar. Ini adalah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Ya. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, inilah yang disebut Multazam. Ya, jadi Multazam itu posisinya antara Hajar Aswad dengan Ka'bah. Nih, sini. Kalau di sana luas lebar ya, kira-kira 1,5 meter. Itu ini tempat ijabah. Kalau berdoa di sini ijabah. Jadi berdoa yang menghadap sini ijabah. Jadi misalnya kalau di sini penuh, geser ini. Lurus Multazam itu termasuk tempat ijabah. Geser sedikit ke sini ada bangunan yang dilapisi kaca, itu Makom Ibrahim. Ya, ini saya tandain ini Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam, bukan kuburan, tapi makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Jadi dulu itu baru sekalian, Ka'bah ini sudah dibangun dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Nuh itu terjadi banjir bandang. Nah, akhirnya bangunan Ka'bah juga terkikis, tinggal fondasi. Nah, beratus-ratus tahun sampai ketemu zaman Nabi Ibrahim itu sudah kurung segala macamnya gitu ya. Kemudian Allah perintahkan untuk membangun kembali itu Ka'bah oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Malaikat Jibril diperintahkan Allah tunjukkan mana fondasi Ka'bah yang dulu dibangun Nabi Adam. Ditunjukkan oleh malaikat Jibril, di sini letaknya, ternyata benar fondasinya masih ada, masih utuh. Nah, dilanjutkan oleh Ibrahim dibangun kembali sampai setinggi Ibrahim. Nah, karena posisi Ka'bah itu harus melebihi dari tingginya Nabi Ibrahim, maka harus dibangun ke atas. Karena nggak ada tangga, nggak ada tempat untuk naik ke atas, maka kemudian dibutuhlah pijakan untuk naik ke atas. Kebetulan malaikat Jibril tanggap tuh, dia ambil batu, diserahkan Ismail, kemudian diletakkan di sini buat pijakan Nabi Ibrahim. Nah, batu itulah yang dulu dipakai Nabi Ibrahim untuk injak itu, Pak. Itu yang disebut Makom Ibrahim. Makom itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim di atas batu. Nah, batu ini itu tingginya cuma 20 cm tingginya. Nah, ketika Ibrahim ini makin naik, ini yang hebatnya Pak, batu itu tambah naik, bukan tambah tinggi. Jadi tingginya tetap 20, tapi kayak ada yang dorong dari bawah. Naik. Memang ada yang dorong? Siapa yang dorong? Malaikat Jibril yang dorong. Diangkat malaikat Jibril terus. Nah, karena beban Ibrahim dan batu tadi, ternyata ada bekas kakinya Nabi Ibrahim di batu itu. Nah, bekas kaki Nabi Ibrahim di batu itu sampai hari ini masih ada. Ya, itulah yang disebut Makom Ibrahim. Jadi Makom Ibrahim bukan makam. Nah,
Makam Ibrahim dulu itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Kadang kalau banjir kegeser, kalau banjir lagi kegeser. Kadang ada yang iseng di bawah, gitu ya. Pernah orang dari Iran itu yang iseng, itu makam Ibrahim batu itu di bawah. Akhirnya dikembalikan lagi. Nah, untuk menyelamatkan itu semuanya dari tangan-tangan jahil atau dari alam yang merusak, akhirnya pemerintah kerajaan Arab Saudi melindungi batu itu dengan bangunan. Nah, bangunan itulah yang sekarang bisa kita lihat tuh, ada kaca, bisa lihat ada batu kan, ada capnya kaki, gitu ya, kaki Nabi Ibrahim. Itu makom, Pak. Ya. Jadi tempat ini juga tempat ijabah untuk berdoa. Jadi kalau Bapak sekalian berdoa menghadap makam Ibrahim ini ijabah. Sholat di sini ya, di belakang makam Ibrahim. Nanti habis tawaf disunahkan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, terus berdoa. Geser ke sini Bapak sekalian, di sini ada bangunan setengah lingkaran. Ya, namanya Hijr Ismail. 120 cm tingginya. Itu bagian dari Ka'bah, dalamnya Ka'bah. Makanya di sini nggak boleh tawaf di dalam. Jadi kalau tawaf tetap di luar Hijr Ismail, kan itu bagian dari Ka'bah, dalam Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf harus di luar Ka'bah, muterin Ka'bah. Maka nanti kita lewatin Hijr Ismail ini untuk tawaf. Nah, Hijr Ismail termasuk tempat yang juga ijabah berdoa. Jadi kalau ibu bisa masuk ke Hijr Ismail, sholat 2 rakaat sholat sunnah, kemudian berdoa di situ, masya Allah ini jabah. Ya, jadi kita kenal, minimal kita kenal lingkungan Ka'bah. Baru sekalian, kalau sudah tahu, nanti di pojok sebelah sana adalah ini rukun Yamani. Rukun Yamani itu rukun atau pojok. Ini rukun juga. Rukun yang lurus dengan negara Yaman. Jadi dulu patokan gitu. Ini rukun pojok yang lurus dengan Yaman. Kalau yang ini rukun Iraki. Rukun Irak yang kalau di garis lurus sama Irak gitu. Nah, ya Irak posisinya gitu. Nah, nanti sampai dulu rukun Yamani kita juga istiqlam. Istiqlam itu mengucap Allah Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setar di sini mengucapkan istiqlam Bismillahi Allahu Akbar, baru kita mulai. Nah, itu tawaf ya. Nah, tawaf di dalam haji masuk rukun. Makanya ini harus diperhatikan betul. Beda dengan waktu umroh kan? Ya, tapi dia juga masuk rukun umroh. Nah, setelah tawaf nanti sa'i. Sa'i itu jadi bukit sofanya di sana, bukit marwahnya di sana. Ini bukit sofa di sana, Bu. Ibu kalau lewat belakang di bangunan ada bukit sofa. Bayangin aja. Nah, di garis ke sana itu ada garis tempat parkiran tuh. Nah, itu tarik dulu. Bukit apa itu? Marwah. Nah, itu bukit ya, nanti ada bukit. Nah, itu buat sa'i. Jalan dari bukit Sofa ke Marwah. Dari Marwah lagi balik ke Sofa, Marwah itu sa'i. Nah, Bapak sekalian, berapa lama kita nanti tawaf? Wallahu a'lam bishawab, tergantung posisi perjalanan kita. Kalau pas lagi padat, penuh, ya mau nggak mau agak lama tawafnya ya. Makanya nanti kalau kita habis mabit di Muzdalifah langsung tawaf, nggak terlalu padat. Ya, tawaf ifadohnya nggak terlalu padat. Tapi kalau habis dari Mina tawaf, wallahu a'lam, padatnya minta ampun. Nah, yang kita ngeri kalau kita lawan bareng sama orang hitam, gede, tinggi, nggak ada adab. Dia kalau kembang sikut, itu yang dulu sering terjadi, banyaknya jatuh itu karena barengan orang-orang yang orang-orang kemana itu yang gede, tinggi, hitam. Dia bukti kalau ketawa aja, gitu ya. Nah, baik, baru sekalian. Kita mungkin yang sudah pernah umroh saya yakin nggak terlalu lupa ya. Tapi kalau umrohnya sudah lama, ya saya lupa. Baik, kita mulai baru sekalian untuk tawaf ya. Kita melaksanakan rukun apa? Haji yang kedua. Habis hukum kita tawaf. Mulainya dari sini, Bu. Jadi kalau bisa nih, baik, bapak-bapak dulu